Halo pemirsa, pelaku penembakan terhadap dua pengendara mobil di pintu keluar tol Bintaro, Jakarta Selatan ternyata perwira polisi anggota Ditlantas Polda Metro Jaya. Akibat penembakan, satu korban tewas. Saya Nawa Yogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. 51 orang luka-luka akibat tabrakan antar bus Trans Siginjai dan mobil minibus lapas perempuan di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi. Seorang wanita pengemudi mobil lapas mengalami patah kaki akibat terjepit. Evakuasi penumpang mobil lapas dan bus berlangsung dramatis. Tabrakan adu banteng melibatkan bus Trans Siginjai dengan minibus lapas perempuan Jambi ini terjadi di jalur lintas timur Sumatera, Desa Sakernan, Kabupaten Muaro, Jambi. Kecelakaan terjadi saat bus Trans Siginjai melaju kencang dari arah Jambi menuju Sangeti. Saat berusaha mendahului kendaraan di depannya dari arah berlawanan, muncul minibus milik lapas perempuan Jambi yang juga akan mendahului kendaraan di depannya menuju ke Jambi dari arah Sangeti. Tabrakan keras pun tak terhindarkan hingga mengejutkan warga sekitar. Evakuasi korban yang terjepit berlangsung dramatis dilakukan warga dan petugas. Korban bisa diselamatkan dilarikan ke rumah sakit di Jambi akibat mengalami patah kaki. Jambi, untuk kronologis secara lengkapnya kita masih belum lidik karena pada saat kita datang ke sini tadi kondisi sudah tabrakan dan korban penumpang pun sudah dibawa ke rumah sakit Ahmad Zainuddin maupun ke Jambi. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Muaro, Jambi. Kecelakaan ini sempat membuat jalur lintas timur Sumatera mengalami kemacetan hingga 3 km. Dari Kabupaten Muaro, Jambi, Muammar Sarbani melaporkan. Akibat truk mengalami remblong di jalan menurun, 6 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Lingkar, Salatiga, Jawa Tengah. Seorang anggota polisi pengemudi mobil tewas di lokasi kejadian. 3 pengemudi lainnya luka parah termasuk sopir truk tersebut. Tabrakan beruntun melibatkan 2 truk dan 4 mobil ini terjadi di Jalan Lingkar Salatiga, Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Warga dan petugas berupaya mengevakuasi sejumlah pengemudi mobil yang sempat terjepit. Tragis, satu korban pengemudi mobil yang merupakan anggota Polres Salatiga tewas di lokasi kejadian. Korban ditabrak dalam perjalanan pulang usai dinas. 2 pengemudi lain dan seorang supir truk terluka parah. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan makanan ringan melaju kencang dari arah Solo menuju ke Semarang. Saat di jalanan menurun, truk tronton hilang kendali dan sempat melompati pembatas jalan. Truk tronton masuk ke jalur berlawanan menghantam truk bermuatan ayam dan 4 kendaraan lain. Truk tronton lalu terguling sedangkan truk bermuatan ayam menabrak pohon di pinggir jalan. Diduga truk tronton bermuatan makanan ringan mengalami remblong. Kalau dari atas mobil box yang muat barang ini kencang. Dari mana, arah mana Pak? Dari arah Solo mau ke Semarang. Itu apakah remblong Pak juga Pak? Remblong. Ini terus nabrak apa ini Pak? Banyak mobil loh. Berapa kendaraan yang? 5. Yang meninggal di tempat berapa Pak? 2. Tron-tron yang mengalami remblong dari arah Solo menuju ke Semarang. Kemudian sempat menabrak median jalan. Kemudian melawan arus yang dari wilayah Semarang ke Solo. Kemudian terjadi tabrakan secara beruntun. Sopir truk tronton dan 2 pengemudi mobil yang terluka parah dirawat di RSUD Salatiga. Jika kondisinya membaik, supir truk akan diperiksa polisi. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Ruri Salulu melaporkan. Seorang begal menjadi sasaran amuk massa usai merampas handphone seorang warga di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang mencoba kabur bersama temannya terjatuh setelah motornya menabrak trotoar.
Warga di Jalan Raya Bekasi Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur dikejutkan dengan tertangkapnya seorang begal HP. Warga yang emosi tak hanya menghakimi pelaku namun juga merusak motornya. Kejadian bermula ketika pelaku dan temannya yang mengendarai motor dikejar massa usai merampas telepon genggam seorang warga di kawasan Kanal Banjir Timur. Saat kabur dengan cara melawan arah di Jalan Raya Bekasi, sepeda motor pelaku menyenggol pembatas jalan hingga oleng dan terjatuh. Satu pelaku tertangkap sementara rekannya kabur. Tadi katanya lawan arah. Mereka itu dikejar dari BKT. Begal itu. Kebetulan mereka dikejar. Tiap penjuru di sana udah ada yang ngejar. Di sini orang ngejar. Pas di sini nabrak trotoar dia nih, jatuh. Belakangan diketahui motor yang digunakan pelaku juga merupakan hasil rampasan seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat. Jadi dia pertama diancam, diambil handphonenya, dan baru dia agak pergi jauhan sedikit, dia langsung motornya ditendang. Dan si pelaku Yang berjumlah 5 orang. Nah, berjumlah 5 orang melakukan lagi di Ujung Menteng. Petugas Polsek Cakung mengevakuasi pelaku. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Nekat menerobos saat kereta akan lewat, sebuah mobil ditabrak kereta komuter lain di Petamburan, Jakarta Pusat. Mobil sempat mati mesin saat berada di tengah rel. Wanita pengemudi mobil tersebut selamat. Mobil minibus ini rusak parah usai tersambar kereta komuter lain di pintu perlintasan sebidang di kawasan Jalan Administrasi Negara 1, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saksi menyebut sebelum tertabrak, pengemudi telah diberitahu agar berhenti karena akan ada kereta yang melintas namun tidak digubris. Sesampai di tengah rel, mobil mati mesin, pengemudi wanita panik berhasil keluar menyelamatkan diri. Ada yang ngedor-ngedor. Ketemu. Kata dibuka dong. Wah, baru ibu ngalahin paham. Motor kereta. Ibu turun. Nah, kena gitu. Setelah ibu turun. Gitu. Itu mobilnya dalam keadaan mati di tengah atau gimana, Bang? Itu mesin mati. Mesin mati. Kalau nggak mesin mati mungkin ibu juga bisa mundur. Pengemudi yang belum diketahui identitasnya telah dibawa petugas untuk pemeriksaan. Hingga kini kasus ini masih dalam penanganan Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Bandar narkoba yang menabrak seorang anggota polisi di res area tol Cirebon, Jawa Barat berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap di Weleri, Kendal, Jawa Tengah setelah 1 bulan buron. Peristiwa terjadi saat polisi memburu jaringan narkoba internasional. Bandar narkoba pelaku utama penabrak Ibtu Lukas Marbun di res area Cirebon, Jawa Barat beberapa waktu lalu tertangkap. Dengan tangan terborgol, pelaku digelandang petugas usai turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. J.D. Rikus di wilayah Weleri, Kendal, Jawa Tengah setelah petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengejaran selama sepekan. Usai penangkapan J, petugas mengembangkan kasusnya hingga ke daerah Aceh. Hasilnya, 2 bandar narkoba dengan barang bukti 21 kg sabu disita petugas. J dan kedua bandar narkoba merupakan jaringan internasional. Ketiga tersangka berserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Menangkap satu tersangka lagi bernama I dan berserta barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 21 kilo. Sebelumnya Ibtu Lukas Marbun mengalami patah tulang usai ditabrak pelaku J di res area Cirebon, Jawa Barat pada November lalu saat berupaya menggagalkan transaksi narkoba dengan jumlah besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Usai bertengkar dengan istri, seorang pria nekat terjun ke jurang sedalam 100 meter di Teluk Kabung, Kota Padang. Korban tinggalkan motor dan handphone di pinggir jalan. Petugas menemukan korban dalam kondisi selamat di dasar jurang.
Tim SAR gabungan dan polisi berupaya mencari Tengku Iskandar, pengendara motor yang nekat terjun ke jurang sedalam 100 meter di kawasan Kelok Jariang, Kota Padang, Sumatera Barat. Istri korban yang berada di lokasi berharap suaminya bisa ditemukan. Suami ibu menuju ke arah sana dan dicurigai titik-titiknya arah sana. Namun pencarian terkendala sulitnya medan dan kondisi larut malam. Awalnya warga menemukan motor beserta kunci kontak serta handphone milik korban di pinggir jalan. Pria 45 tahun ini diduga nekat terjun ke jurang usai bertengkar dengan istrinya. Kronologis informasinya ini ada keributan ya mungkin antar istri dan mungkin dalam keluarga. Setelah hampir 24 jam pencarian, petugas akhirnya berhasil menemukan korban dalam kondisi selamat. Korban ditemukan dalam kondisi terluka di dasar jurang di kedalaman 100 meter. Korban pun langsung dievakuasi petugas dengan menggunakan tandu. Ada rencana dari korban untuk mengakhiri hidupnya. Itu dinyatakan dengan percakapan yang dilakukan oleh korban terhadap istrinya. Dan terakhir waktu pesan WhatsApp yang dikirimkan dari TKP oleh korban. Jadi berarti memang ada indikasi untuk dugaan bunuh diri atau bagaimana? Iya, ada indikasi untuk ke sana. Polisi masih menyelidiki kasus percobaan bunuh diri ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pembunuhan Satpam Gudang Rokok di Solo, Jawa Tengah dilatar belakangi dendam pribadi serta kebutuhan uang. Korban sempat melawan bahkan membuka penutup wajah pelaku setelah dianiaya dengan senjata tajam. Pelaku merupakan teman kerja korban. Tersangka membuka pintu. Ya, setelah dirasa aman, 50. Roso tersangka pembunuh satpam dengan pengawalan ketat menjalani reka ulang perampokan yang dilakukan di Gudang Rokok Joyotakan, Serengan, Solo. Roso mengawali rekonstruksi dari kedatangannya membuka pintu gerbang gudang. Dalam rekonstruksi terungkap, Roso dan Suripto satpam yang berjaga sempat terlibat perkelahian. Tersangka membuka berangkas 67. Pada malam harinya, tersangka mengangkat berangkas dengan sepeda motor. Usai membunuh Suripto, Roso membongkar berangkas berisi uang 310 juta rupiah. Tersangka memperagakan 69 adegan pembunuhan dan perampokan. Tersangka sebelum meninggalkan korbannya sempat mengecek kondisi keadaan daripada korbannya. Dipastikan pada saat tersangka meninggalkan korbannya masih dalam keadaan hidup dan dalam kondisi yang sudah lemas, tidak berdaya, sempat merintih meminta tolong dengan suara yang lirih. Dan korban, ulangi, tersangka sempat mengambil HP milik korban dan juga mengambil zebu. Jadi pada saat perlawanan itu terjadi, tersangka ini masih menggunakan zebu. Hasil pemeriksaan polisi, Roso membunuh Suripto dilatar belakangi dendam karena pernah dilaporkan pada atasannya sering membolos. Tersangka ditangkap di rumahnya di Wonogiri dan menggunakan uang hasil merampok untuk membayar utang serta membeli handphone. Tersangka dijerat pasal berlapis pembunuhan berencana dengan hukuman mati serta pencurian dengan kekerasan dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kepergok membobol rumah satu dari dua pelaku babak belur dihakimi warga di Tangerang, Banten. Saat beraksi, pelaku membawa senjata api. Oh, pistol ini lo. Oh, pistolnya tuh. Nggak tahu ini kronologinya seperti apa nih. Pelaku pencurian dengan membawa senjata api ini diamankan warga setelah aksinya membobol rumah di kawasan Sepatan, Kabupaten Tangerang, kepergok warga.
Warga yang emosi langsung menghakimi pelaku. Aksi pelaku ini diketahui setelah warga curiga dengan suara gaduh dari salah satu rumah yang tengah ditinggal penghuninya. Saat diperiksa didapati 2 pelaku yang akan mencuri, 1 pelaku tertangkap, rekannya berhasil kabur. Pelaku langsung dibawa petugas Polsek Sepatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seperti apa waktu kejadian? Sepi, dia semua suami istri bekerja, jam 7 berangkat, pulang jam 5 sore. Siap-siap. Ya, jadi selalu sepi kecuali hari libur. Polisi masih menyelidiki kasus percobaan pencurian ini dan memburu 1 pelaku yang kabur. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Lantaran sopir mengantuk, minibus ditumpangi satu keluarga menabrak truk di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya 2 orang tewas dan 4 luka-luka. Kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai menjenguk anaknya di pesantren di Jawa Timur. Mobil minibus yang ditumpangi satu keluarga ini rusak berat usai menabrak truk di Tol Cipali kilometer 74, wilayah Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Akibat kecelakaan 2 orang penumpang minibus, Minarsi dan Suryatin, 54 tahun warga Bojonggede, Bogor, tewas di lokasi, sementara 5 lainnya luka-luka. Sedianya para korban dalam perjalanan pulang usai menjenguk anaknya di pesantren di Jawa Timur. Melihat anak saya yang pada ngantre, pulang dari sana, tiba-tiba saya di tengah di tol, saya juga hampir pingsan, berdua marah saya yang itu. Saya lihat, saya sama ibu saya angkat udah nggak bisa, nggak diambil. Penyebab kecelakaan masih diselidiki unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan.